Mbak K. Kita lihat energi suami Mbak K. Suami Mbak K mencintai, ingin menyatakan sesal, minta maaf. Dia ingin menyatakan sesal, ingin minta maaf, ingin menyatakan cinta. Dia tahu Mbak yang paling dia cintai. Saat ini dia kena siklus, kena karmanya. Dia kena tegur dari semesta karena mendua, karena mempertahankan dua hubungan. Dia kena karmanya. Di sini energinya dia sudah meninggalkan tapi tidak melepaskan. Di sini dia ngegantung dua hubungan. Ini ada hubungan yang lain, ini dia tinggalkan, yang dipegang cuma Mbak. Dia melihat kepada Mbak. Dia meninggalkan orang lamanya, orang di masa lalunya. Orang dengan siapa dia bernafsu, hubungan penuh nafsu di masa lalu, ini dia tinggalkan. Ya, bebannya berat di dalam mengarungi. Dia kira dia bisa hidup berbahagia, dia kira dia bisa hidup lebih makmur. Dan di sini dia tahu dia salah, dia ingin menyatakan maaf. Di sini dia sedang menunggu menyatakan cinta. Ya, di sini dia sedang menunggu. Ya, dia sini menunggu untuk mewujudkan, untuk ketemu, untuk berbahagia lagi dengan Mbak. Sudah berakhir dengan orang ketiganya. Energi tadi itu adalah karena dia kena karma dari orang ketiganya. Nggak dipertahankan lagi. Siklusnya dia sedang berusaha mengendalikan diri. Siklusnya tidak dipertahankan lagi. Ya, dia sekarang sedang belajar mencintai dirinya sendiri. Ada pertengkaran akibat bertengkar dengan orang ketiga. Dia sedang single. Dan dia di sini mempertahankan. Oke, katanya di sini dia bertahan karena dia disuruh ninggalin Mbak. Dia membela Mbak. Dia nggak mau melepaskan Mbak. Karena itu ada pertengkaran dengan orang ketiganya. Tapi hubungan mereka belum betul-betul berakhir. Hubungannya belum betul-betul berakhir. Dia menyesal. Sedang berusaha mengatasi berat kacaunya keadaan. Dia ada penyesalan. Ya, dia memutus. Ada perang kata-kata soal Mbak. Mereka bertengkar soal Mbak. Orang ketiganya meninggalkan dia atau dia meninggalkan orang ketiganya. Ya, dia akan datang tiba-tiba muncul gitu aja. Tiba-tiba nanti dia mencungul datang. Hah?
Mau kemana? Oh, nggak apa-apa. Ada hati-hati ya. Di sini dia nggak yakin dia bisa bahagia. Knight of Pentacles. Ya, dia di sini akan datang pelan-pelan untuk mengendalikan keadaan. Ya, dia sudah tidak menjalankan hubungan bersama orang ketiganya. Sudah move on. Sudah pergi dari di sini dia, tapi dia tidak merasa menyesal datang kepada Mbak. Dia merasa Mbak nggak adil. Dia akan membawa semua bebannya kepada Mbak. Dia akan membawa semua ketidakadilannya ini kepada Mbak. Atas segala kegagalannya dengan orang ketiga. Entah ini orang ketiganya sedang menanti perceraian, atau Mbak yang akan dicerai, atau dia yang menanti keadilan. Apa ini? Sebentar ya, Mbak. Sepertinya dia ada orang lain. Sepertinya di sini dia stalking dari ngelihat orang yang dia sayangi ini sudah sama orang lain. Orang ketiga, ada orang ketiganya lagi. Iya, ada siklus baru dia kena siklus. Orangnya dia, orang ketiganya dia punya hubungan lain. Ketahuan punya hubungan lain. Dan ini enggak karma. Dia kena karma. Dia saat ini sedang healing karma. Dia kena karma. Dia nanti akan bilang. Dia sedang kena karma. Jadi perempuan ini juga sama laki-lakinya itu juga hubungannya digantung. Dia bersama suamimu, ini dia hubungannya bersama orang ketiganya perempuan ini. Jadi orang perempuan ini punya orang lain, punya maskulin lain. Itu hubungannya juga digantung. Dan sekarang nyambung lagi. Diputus semua komunikasi keuangan, diputus sama maskulin.
sama orang pasanganmu. Pergi begitu saja meninggalkan beban. Dia kira dia single. Memutus, gak mau stres. Queen of Pentacles. Ditinggalkan gitu aja. Memutus, ditinggalkan gitu aja. Ya. Memutus meninggalkan begitu saja, hubungannya digantung, bukan putus. Ketahuan ada selingkuhannya, ketahuan berbuat curang, ketahuan ada orang ketiga. Ditinggalkan gitu saja. Belum putus. Diblokir. Queen of Pentacles belum berakhir. Belum berakhir hubungannya. Dengan orang ketiganya belum berakhir. Masih ragu-ragu karena dia mencintai Mbak. Dia ingin kembali sama Mbak. Tapi di sini dia stres. Dia ingin mencintai, di sini dia tahu bahwa dia salah meninggalkan Mbak. Di sini Mbak adalah sumber kebahagiaannya. Tapi di sini nanti dia akan datang marah-marah, ngamuk-ngamuk. Seolah-olah itu adalah kesalahannya Mbak. Sehingga dia hubungannya digantung gini. Sehingga dia bersama orang ketiga adalah kesalahannya Mbak. Ya, dia begitu karena kena karma. Dia akan melempar bebannya kepada Mbak, disuruh ngurusin patah hatinya nanti. Tidak mau melakukan kebodohan lagi. Tidak mau lagi siklus berbagi-bagi, ini tidak mau lagi. Tidak mau lagi ngasih duit. Ini juga perang soal uang, mungkin dia janjikan uang sama perempuan itu. Berakhir. Ini soal anak juga nih Mbak. Soal anak. Oh, dia berkhianat juga soal anak ini Mbak. Anak ini bukan anaknya dia. Nanti dia akan ngomong. Waktu itu dia mencari keseimbangan. Ya, dia di sini. Dia akan ngomong. Di sini ada kejelasan dari wanita itu bahwa bapaknya bukan suamimu. Bapaknya pergi meninggalkan dia. Sehingga dia mencari pengganti untuk anaknya. Di sini nanti stres. Ada kejelasan, ada permintaan maaf. Ada suatu hal yang membuat
ada pengkhianatan. Ya, pada saat itu ya dia tidak punya cara lain. Dia tidak punya cara lain untuk menjebak. Dia menjebak, dia berbicara. Oke. Di sini dia menutupi suatu kebenaran. Dia menutupi suatu kebenaran. Dia bilang dia hancur hidupnya. Dia diputus oleh ada anak di dalam kandungannya. Dan kenyataannya dia diputus oleh pasangannya yang punya anak itu. Dan dia memberikan keterangan bahwa anak itu bukan anaknya pasanganmu, suamimu. Dan ini memberikan kehancuran. Dia waktu itu hanya merasa kasihan anak itu supaya hidupnya itu baik. Sehingga dia memilih orang lain untuk menjadi bapak. Dia ingin mengendalikan hidupnya, dia ingin ya dia nggak punya cara lain selain berbuat jahat seperti itu. Dan ini membuat terpuruk. Kondisi suamimu nanti terpuruk, terpukul. Nggak bisa ngomong. Terbungkam. Suamimu terbungkam. Memutus semua hubungan asmara dengan perempuan itu. Ya, kecewa. Kecewa dengan penjelasan dari orang ketiganya. Bapak dihajar masalah. Ternyata dia adalah orang ketiganya di dalam hubungan. Ternyata dia cuma diperalat oleh orang ketiganya. Ya, Bapak cuma sebatas orang ketiga. Bapak syok nih. Cuman dibuat tambal butuh saja. Cuman dibuat pilihan lainnya saja. Apa yang harus ibu kah lakukan? 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 Adil. Jangan kembali ke siklus. Mbak sudah tahu jawabannya. Mbak sudah tahu Mbak tidak boleh kembali ke siklus. Adil. Mbak harus adil. Ini adalah siklusnya dia. Pura-pura nggak tahu. Mbak pura-pura nggak tahu. Tidak usah memberikan informasi apa-apa, tidak usah memberikan beban apa-apa.
pura-pura tegar, pura-pura tabah, pura-pura tidak terpuruk, pura-pura kuat, pura-pura jangan ikut campur. Itu jawabannya, jangan ikut campur. Balance aja. Mbak balance aja dengan kehidupan yang biasa. Apa yang harus Mbak K lakukan? Apa yang harus Mbak K lakukan? Ya, Mbak mau keadilan. Mbak akan mendapatkan keadilan. Dari kecurangan, dari ketimpangan suatu hubungan, Mbak akan mendapatkan keadilan. Keseimbangan. Ada kecewa, sakit dia, shock, sedang mengendalikan diri akibat kenyataan. Tapi ini turut campur tangan dari semesta kok, Mbak. Tenang aja. Tetap mencintai diri sendiri, bukan tidak terpengaruh dengan kehidupannya maskulinmu. Pura-pura tidak tahu bahwa dia sudah dibohongi. Pura-pura nggak tahu bahwa ini ada yang belum berakhir, Mbak. Ya, dia akan datang untuk, ya dia di sini keuangannya hancur. Keuangannya dia hancur. Pura-pura nggak tahu. Apa yang harus Mbak K lakukan? Mandiri. Terhianati tapi mandiri. Cinta, tetaplah mencintai walaupun terhianati. Tapi mandirilah. Tetaplah mandiri. Pura-pura nggak tahu kalau ada yang stres, pura-pura nggak tahu. Suruh pura-pura. Sudah cuek aja. Tetaplah sayang. Maskulinmu nggak punya uang untuk ngurus soal anak ini nanti. Untuk ngurus soal anak ini nanti banyak dananya yang keluar. Saya nggak tahu apa, tapi dananya ini ini keluar lagi. Maskulin lagi nggak berjaya, lagi terbunuh, lagi tersiksa, lagi stres. Ya, nggak punya uang dia. Ya, pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu bahwa dia akan datang dalam kondisi terpuruk dan nggak punya uang dan terhianati dan stres. Pura-pura nggak tahu. Disuruh pura-pura nggak tahu. Disuruh pura-pura nggak tahu, Mbak K. Jangan terpuruk, jangan ikutan terpuruk. Pakai cara pandang baru, pakai cara pandang berbeda. Tetaplah menjadi Queen of Cup, orang yang mengasihi, menyayangi, mengampuni. Tapi pintar. Pakai cara pandang baru, jangan seperti kemarin. Kendalikan diri, kendalikan emosi, kendalikan situasi. Jadilah seperti ibu
yang anaknya sedang tidak ikut campur tapi mendewasakan anak. Bagaimana itu yang ada di kuping saya ya, menjadi penengah, menjadi orang ketiga, menjadi pendengar, bukan penengah, menjadi pendengar dari sesuatu hal yang berakhir, dari kehidupan maskulin yang berakhir, menjadi penengah di antara orang yang ingin mengambil anak dengan bapaknya. Di sini nanti ada sesuatu yang berakhir, ada bapaknya datang. Bapaknya si anak datang. Mbak menjadi pengendali situasi. Ya, move on. Mbak tetap melangkah ke depan, Mbak tetap maju jalan orang ketiga, tidak ada kestabilan sama sekali. Nggak ikut campur, tidak ikut campur. Ada omong-omong, Mbak cuman jadi pendengar aja, mendampingi suami. Karena karmanya buat suami, bukan buat Mbak. Ya, tetaplah menjadi wanita penuh cinta. Tetaplah menjadi pelangi. Ya, udah itu Mbak. Suruh nggak boleh ikut-ikut, biarin dia ngurusin. Mbak hanya menjadi pendengar saja. Hubungannya nanti kelepas ini. Kestabilan emosi, ekonominya dia semua berbalik. Tapi itu semua apa yang dia tunggu nggak ada. Tapi itu semua demi siklus yang harus sudah segera tertutup, yang harus segera selesai, sehingga ada pembelajaran dari masing-masing, terutama dari suami. Oke Mbak, Manik di sini dari Mistik Mustika. Terima kasih.